Fidelisa Irvanda dari Prodi Biologi Angkatan 2020 Universitas Negeri Semarang. Hadirnya saya di sini untuk memperkenalkan kepada teman-teman satu jurnal etnobiologi dengan judul Etnozoologi Masyarakat Pesisir Seruway Aceh Tamiang dalam Konservasi Tumong Laut atau Batagor Beoneosis. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% lainnya merupakan spesies burung yang tumbuh secara alami di hutan belantara Indonesia. Banyak dari spesies tersebut memiliki sifat dinamik, yaitu hanya dijumpai di Indonesia. Keanekaragaman hayati lainnya dapat dilihat di Laut Indonesia. Laut Indonesia merupakan pertemuan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Lautan yang penuh dengan kehidupan maupun yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi yang penting bagi setiap kehidupannya. Laut Indonesia memiliki luas mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan menyimpan kehidupan biota laut yang sungguh sangat luar biasa, sekaligus sebagai jantung segitiga karang dunia. Di Laut Indonesia, beragam spesies unik dunia tinggal di sini. Terdapat lebih dari 3.500 spesies ikan dan lebih dari 450 biota karang dengan intensitas keanekaragaman hayati yang tinggi membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan lautnya. Lautan Indonesia merupakan habitat dari 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang di dunia. Sementara itu, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Baik, kita masuk ke dalam jurnal Etnozoologi Masyarakat Pesisir Seruway Aceh Tamiang dalam Konservasi Tungtong Laut atau Batagor Beoneoensis. Penelitian ini dilakukan di daerah pesisir Seruway Aceh Tamiang. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang terletak di perbatasan Aceh, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh sendiri sudah melindungi tungtong laut atau Batagor Beoneoensis dan habitatnya berdasarkan SK Bupati nomor 63 tahun 2014 dan Perda nomor 2 tahun 2014. Hasil survei pada tahun 2012 diperkirakan populasi tungtong laut atau Batagor Beoneoensis sekitar 141 individu. Penelitian ini juga berfokus pada banyaknya atau ada atau tidaknya populasi tungtong pada tahun ini. Baik, sebelum masuk ke dalam metodologi penelitian, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu tungtong laut atau Batagor Beoneoensis sendiri. Jadi saya akan sedikit menjelaskan apa itu tungtong atau Batagor Beoneoensis sendiri. Merupakan salah satu jenis kura-kura yang terancam punah. Tungtong laut atau Batagor Beoneoensis ini memiliki morfologi karapas panjang, jantan lebih kecil daripada betina dan memiliki ekor yang lebih panjang dan tebal. Ciri-ciri yang khas ini berupa alur-alur hitam yang terdiri dari garis lebar sebanyak 3 buah pada karapas. Perbandingan keping verbal adalah keping pertama hingga keping ketiga.
keping herbal keempat lebih kecil daripada keping verbal ketiga. Panjang keping dada dengan urutan keping abnormal, femoral, pectoral, anal, humeral, dan gural. Jari kaki depan bercakar sedangkan jari kaki belakang berselaput penuh. Pada individu anakan terlihat adanya luas atau kil pada keping verbal. Luas ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya umurnya. Saat musim kawin, bagian dostum kepala individu jantan berwarna putih dengan keping frontal hingga nailsnya berwarna kemerahan. Tungtong laut atau Batagor beonensis ini mendiami habitat perairan air tawar dan air payau. Tungtong laut semasa musim bertelurnya, betina akan berenang keluar dari muara sungai untuk bertelur di pantai yang berpasir. Tungtong laut ukurannya dapat mencapai lebih dari 62 cm dengan ukuran betina yang lebih besar daripada jantan. Populasinya di alam telah lama terancam punah. Hal ini disebabkan oleh faktor alam dan faktor aktivitas masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dimana mengambil survei eksplorasi dengan mengungkapkan fenomena hubungan antara masyarakat dengan tutong laut itu sendiri dalam berbagai aspek, diantaranya persepsi pengetahuan, perlindungan, dan partisipasi masyarakat dalam konservasi tutong laut sendiri. Kita masuk ke pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di pesisir Seruwe, Kabupaten Aceh Pamiang, yang meliputi 3 desa yaitu Posong Kapal, Payang Udang, dan Kampung Baru. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan September sampai dengan November 2016. Kita masuk ke metodologi penelitian. Penelitian deskripsi kuantitatif ini bersifat survei eksploritas dengan mengungkapkan fenomena hubungan antara masyarakat dengan tungtong laut itu sendiri dalam berbagai persepsi, pengetahuan, perlindungan, serta partisipasi masyarakat dalam konservasi tungtong laut. Pada pelaksanaan penelitian ini dilakukan di pesisir pantai Seruwe, Kabupaten Aceh Tamiang, meliputi 3 desa yaitu Posong Kapal, Payang Udang, dan Kampung Baru. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan September sampai dengan November 2016 dengan air laut yang mulai pasang. Pengumpulan data melalui pendekatan partisipasi dengan teknik purpose random sampling. Masuk ke dalam pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan melalui pendekatan partisipasi dengan teknik purpose random sampling. Kuesioner yang diberikan kepada 100 orang responden yang tersebar di 3 desa. Kuesioner tersebut dari variabel penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan, persepsi, partisipasi, dan perlindungan serta konservasi tungtong laut itu sendiri. Responden penelitian tidak dibatasi oleh pendidikan, pekerjaan, ekonomi, jenis kelamin, dan usia. Pada jurnal, analisis data ini deskriptif melalui proses mengevaluasi, mensintetis, dan menarik kesimpulan. Data yang diolah dan dikodekan dalam bentuk angka menggunakan skala Likert score ditafsirkan dan dibentuk interpretasi
tabung tabel grafik dan histogram. Oke, kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Tungtong laut atau Batagor Beonensis di 3 desa yaitu Pusong Kapal, Paya Udang, dan Kampung Baru dikategorikan masih cukup rendah, di mana pengetahuan masyarakat mengenai tungtong laut ini untuk dilindungi masih sangat-sangat rendah. Masyarakat mendapatkan informasi dari kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam program kegiatan penyelamatan telur dan pelepasan tukik, sehingga sebagian besar masyarakat kurang mengetahui bahwa tungtong laut sudah dilindungi. Perlindungan masyarakat terhadap tungtong laut atau Batagor Beonensis ini berkategori sangat rendah di 2 desa, dan di 1 desa berkategori cukup. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan langsung berinteraksi dengan habitat tungtong laut di Pulau Pusong. Habitatnya secara langsung dilewati sebagai akses jalur transportasi oleh para nelayan dalam mencari ikan di laut. Hasil wawancara responden di 3 desa menyatakan bahwa masyarakat sebagian kecil memanfaatkan telur tungtong laut sebagai srikaya atau dikenal dengan istilah tenguli di daerah sana, di mana merupakan makanan tradisional masyarakat yang dibuat dari bahan dasar telur tungtong laut atau Batagor Beonensis. Setelah dilakukannya penelitian, dapat disimpulkan bahwa etnozoologi masyarakat di 3 desa meliputi pengetahuan, partisipasi, persepsi, perlindungan, dan konservasi masih berada dalam interval yang cukup 60% dan sampai 69% dan rendah di skala 50 sampai 59%. Kearifan lokal masyarakat, menurunnya keinginan mengambil telur tungtong laut atau Batagor Beonensis, masyarakat juga mulai bergabung dalam kelompok binaan penyelamat tungtong dan kesadaran dalam melestarikan tungtong itu sendiri. Dilandaskan dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa kepunahan satwa di Indonesia disebabkan karena nafsu manusia, karena sejatinya keberadaan satwa memiliki nilai penting bagi manusia, di mana keberdampingan dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik.